خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin khususan ala Nabi Hadir alaihi salam. Al-Fatihah li ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi asfar. Khususan ila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib Sayyidina Hasan wa Husain wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa Sayyidatina Fatimah az-Zahra wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim wa ahli baitihim wa liman habbahum. Summa ila hadrati awliya ila alamin khususan ila Imamuna Syafi'i, Imamuna Al-Bukhari, Imamuna Abu Mansur Al-Maturidi, Imamuna Al-Ghazali, Muna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Abbas At-Tijani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Imam Busyiri, Abdul Wahab At-Tazi, wa usulihi wa furu'ihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi liman habbahu. Summa ila hadrati awliya il Indonesi il khususin ila awliya ittisah. Summa ila hadrati masyayikhina wa asatidatina wa asatidatina wa usulihim wa furu'i wa dzurriyyati wa azwajihi wa ahli baitihi wa man habbahum. Summa ila hadrati muassis wa masyayikh wa asatid wa talamid wa muwatif Win Sunan Ampel Yabita Darussalam Bahrul Ulum Yunis Muhammad Tolongaku Salahuddin An-Nawawi Bantani Salahuddin Kamalul Huda Nurul Hakim Al-Amin Lombok wa jami'i madaris wa ma'ahid fil Indonesia wa fil alam al-islami wa usulihi wa furuhi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihim wa khususan ila Syekh Nawawi Al-Bantani Syekh Nur Fadil bin Zuhdi wa usulihi wa furuhi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihim. Summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa li azwajina wa dzurriyyatina wa silsilatina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sababa wa nasaba. Summa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Summa ila hadrati ru'asa il Indonesia usuli mafuri wa dzurriyyati wa azwaji wa li baitihim lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibnu Umar taro'a podo ningali, podo saling ningali. Sopo annasu menungso al-hilal ing hilal. Fa akhbartu mongko paring kabar sapa ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun hu ing hilal. Fasoma mongko poso sapa Rasul wa amarolan perintah sapa Rasul annasa ing menungso bisyamihi kelawan poso Rasul atau poso ya puasanya sebagaimana puasanya Rasulullah. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu melihat banyak orang melihat hilal. Jadi ada beberapa orang saling melihat atau saling memperlihatkan. Misalnya ada beberapa orang terus lihat hilal, tuh lihat itu ada rembulan, terus yang satu yang saling memperlihatkan, itu yang dimaksud dengan taro'a, saling memperlihatkan bulan. Nah setelah itu sahabat Ibnu Umar ini kemudian ke Rasulullah, sowan ke Rasulullah, ya Rasul saya melihat bulan. Nah saya melihat bulan. Terus kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan orang-orang juga untuk berpuasa sebagaimana Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa satu orang yang memberi kabar kepada Rasulullah untuk melihat hilal itu sudah bisa diterima. Meskipun sebenarnya kalau kesaksian dalam agama itu biasanya dibutuhkan dua orang yang adil, tetapi dalam konteks ini Rasulullah hanya menerima berita itu dari satu orang, yaitu Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar ini orang yang sangat dipercaya dan adil, maka langsung diterima oleh Rasulullah. Dan Ibnu Umar ini menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia memang melihat, tapi melihatnya dia karena dia sebenarnya juga bersama banyak orang. Tapi yang bersaksi pada Rasulullah, yang sowan pada Rasulullah kan satu orang, yaitu sahabat Ibnu Umar, dan itu pun diterima oleh Rasulullah karena orang yang dipercaya. Jadi tidak diragukan lagi kebenarannya berita tersebut. Nah, memang ada beberapa pendapat yang berbeda ya di kalangan para mazhabil arba'ah. Kalau melihat tadi hadis itu sebenarnya satu orang yang menyampaikan berita itu sudah dianggap sudah diterima kesaksiannya.
Ini juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu juga sepakat di sini. Cukup satu orang yang adil itu sudah bisa diterima, gitu. Sudah bisa diterima. Tetapi untuk Imam Malik itu tidak. Jadi Imam Malik 2 orang, jadi 2 orang. 2 orang atau secara bersamaan bareng-bareng paling sedikit 5 orang. Itu. Ini kehati-hatiannya Imam Malik dalam satu sisi. Ada hadis lain juga yang masih hadis selanjutnya ini yang masih berbicara tentang persoalan ru'yah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anna a'rabiyan sak temene wong Arabi itu orang kalau bahasanya tukul itu wong katrok gitu ya, bahasanya tukul tapi kalau kita ya orang desa gitu. Maksudnya tidak dari dekat Rasulullah itu ada atau ada yang juga biasa nyebut orang Badui gitu. Ana Arabian saat temennya Arabi kuja teko sapa Arabi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam mari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa Arabi ini sak temene ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun al hilala ing rembulan. Faqala mongko dawuh sapa Rasul atas hada ana to bersaksi sapa sira an la ilaha ing yen to sak temene ora ana pangeran kang wajib disembah iku maksud sapa illallah kejaba Gusti Allah. Qala dawuh sapa qala ngucap sapa Arabi na'am nggih ya Rasul. Qala dawuh sapa Rasul atas data ana ta bersaksi sapa sira ana Muhammad dan sak temene Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Qala ngucap sapa Arabi na'am nggih. Qala dawuh sapa Rasul fa'adzin finnas ya Bilal ayyasumu ghadan. Qala dawuh sapa Rasul fa'adzin mongko adzano maksudnya umumno wahai Bilal finnas ing dalem menungso ya Bilal wahai Bilal fa'adzin mongko umumno utawa adzano finnas ing dalem menungso awe ana pengumuman finnas ing dalem menungso ya Bilal wahai Bilal ayyasumu ayyan to poso sapa nas sapa sira kabeh ghadan ing dalem dina esuk. Jadi kalau tadi kan hadis yang pertama tadi kan yang hadir kepada Rasulullah kan Ibnu Umar yang sudah jelas dikenal dan diketahui integritas diri beliau ya, semua sudah tahu Ibnu Umar siapa, bahwa beliau adalah orang yang adil, orang yang sangat dapat dipercaya, sehingga ketika beliau menyampaikan kepada Rasulullah bahwa beliau melihat hilal, maka Rasulullah langsung menerima itu. Nah, bagaimana dengan orang yang belum dikenal? Ini kan Rasulullah belum dikenal ini. A'rabi itu berarti ada orang dari desa, orang lain, artinya orang itu bukan para sahabat bukan para pembesar ya, bukan para sahabat, bukan orang yang alim, orang yang dikenal adil dan seterusnya, bukan. Tapi itu pun juga diterima kesaksiannya oleh Rasulullah, tetapi dengan disumpah terlebih dahulu. Kenapa harus disumpah? Karena memang dia belum dikenal, belum dikenal, kemudian dia harus disumpah. Disumpah dengan mengucapkan syahadat, artinya apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Maksudnya disumpah itu digali lah, apakah ini orang beriman itu, apakah dia juga bersyahadat atau bersaksi bahwa Rasulullah
Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah kalau berarti kan dia Muslim. Nah kalau seorang Muslim selayaknya orang Muslim itu ya dipercaya. Jadi aslinya orang Muslim itu dapat dipercaya. Maka harus diterima kesaksiannya ketika dia menyampaikan kabar dia, ketika dia menyampaikan dia melihat hilal, dia bersyahadat, dia seorang Muslim, ya harus diterima kesaksiannya. Itu intinya seperti itu. Rasulullah pun menerima itu, meskipun Rasulullah tidak tiba-tiba ini dapat berita siapa dia, nggak bisa diterima karena kita nggak kenal, tidak begitu. Rasulullah itu yang penting dia bersyahadat kepada Allah, dia bersyahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diterima kesaksiannya, diterima beritanya. Ini kan berita yang sangat penting ya, berita yang sangat penting karena terkait dengan dimulainya puasa Ramadan. Nah setelah dia satu Arabi ini datang dan dia bersaksi, kemudian Rasulullah langsung memerintahkan kepada sahabat Bilal untuk mengumumkan kepada umat Islam bahwa besok, ini kan berarti sore harinya ya, atau malam harinya, kemudian besoknya berpuasa. Kemudian hadis selanjutnya, ini tentang kemarin itu tentang apa? Ru'yatul hilal ya, tentang kapan seseorang itu harus kapan puasa itu harus dimulai. Nah, pada hadis yang ini sudah menunjukkan bahwa kan Rasulullah di sini bukan sekedar sebagai Rasul, tetapi juga sebagai pemimpin pemerintahan di Madinah pada saat itu. Maka ketika ada seorang yang hadir untuk bersaksi, ketika seorang hadir yang memberitahukan, maka Rasulullah yang berstatus sebagai hakim pada saat itu ya perannya yang memutuskan apakah ini bulan Ramadan atau tidak. Ya kalau di Indonesia ya dalam konteks ini ya Kementerian Agama. Kementerian Agama yang memiliki otoritas untuk menetapkan apakah ini tanggal 1 Ramadan atau belum. Nah, tentu Kementerian Agama pun juga pada saat menetapkan, sebelum menetapkan, makanya sebelum sidang isbat ya, sidang penetapan Ramadan, maka tentu meminta pertimbangan dari berbagai pihak, dari petugas di daerah-daerah semua dikerahkan. Dan sebelum isbat itu sebelumnya juga disumpah isbat ya, istilahnya isbat sumpah, ditanya dulu, disumpah dulu oleh Kementerian Agama di daerah setempat. Kalau sudah, lalu itu kemudian baru disampaikan ke Kementerian Agama di pusat. Nah itu proses untuk di Indonesia saya kira mengikuti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini, dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bagaimana kalau berbeda pendapat dalam penetapan? Kan kita pernah terjadi ya di Indonesia dulu. Kalau akhir-akhir ini kayaknya sudah tidak, mungkin karena teknologi juga semakin bagus, koordinasinya juga semakin baik antar daerah, antar wilayah di Indonesia, informasi juga semakin cepat sehingga informasi itu semakin dengan mudah bisa diakses ke seluruh Indonesia. Dulu waktu kita masih kecil itu juga sering ada perbedaan waktu berpuasa, ada yang hari ini, ada yang besok dan seterusnya. Ada pernah juga pemerintah menetapkan belum berpuasa, tapi kemudian pernah juga Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat Islam yang salah satu umatnya, salah satu anggotanya itu kemudian melihat
Maka posisinya bukan isbat tetapi ikhbar. Pada saat itu saya juga pernah ingat yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama Jawa Timur, terutama pada waktu itu karena Jawa Timur yang melihat. Jadi memang yang punya kewenangan isbat itu adalah kalau dalam konteks Indonesia itu Kementerian Agama. Nah, Nahdlatul Ulama ketika ada salah satu yang melihat, kemudian karena ru'yah itu sebagai metode yang diyakini, yang dipegang oleh komunitas atau masyarakat atau jamiah Nahdlatul Ulama, pada saat itu sifatnya hanya ikhbar, tidak isbat. Jadi memberi kabar pada para nahdiyin untuk berpuasa, bahkan juga berhari raya. Waktu itu hari rayanya berbeda dan seterusnya. Nah, hal-hal yang semacam ini ya, ketika betul-betul terjadi perbedaan semacam ini, ya kita pasrahkan, kita yakinkan pada diri kita masing-masing, ya kita mengikuti imam kita. Dan tidak perlu bertengkar. Kalau misalnya berbeda, tidak perlu bertengkar, tidak perlu saling melemahkan satu sama lain, karena masing-masing pasti punya dasar hukum yang kuat untuk kemudian dijalankan ibadahnya. Kalau salah gimana ya? Kalau salah kan yang penting kita ikuti umat. Kalau salah kan yang salah pimpinannya. Jadi nggak usah khawatir, yang bertanggung jawab pemimpinnya. Ya, kita pasrah, kita yakin, kita percaya kepada pimpinan kita, ya kita mengikut, itu aja. Persoalan salah itu persoalan nanti di mata Allah ya. Kalau kita diminta pertanggungjawabannya ya, lo derek pimpinan kulo, Gusti, ya tinggal begitu saja. Gitu. Jadi nggak usah sedih, nggak usah diperdebatkan mana yang paling diyakini paling benar, ya sudah itu diikuti dengan tanpa mengejek atau melemahkan atau apalagi sampai mencaci maki, tidaklah, apalagi sampai bertengkar, sampai ini nggak usah. Karena masing-masing pasti punya dasar, punya argumentasi, punya dasar hukum yang kuat masing-masing, sehingga tidak perlu saling melemahkan atau saling menghina. Selanjutnya an Hafsah ummul mukminin, saking Sayyidatina Hafsah ummul mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Sayyidatina Hafsah ummul mukminin menceritakan tentang Rasulullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat temenin Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, man utawi sapa wong lam yubayyit kang ora niat ing dalam waktu bengi. Yubayyit itu bermalam, maksudnya niatnya yang dimalamkan. Itu asyama ing poso qoblal fajri ing dalam sadurunge fajar, fala siyama mengko ora ana poso iku maksud lahu kudu iman. Jadi kalau untuk Ramadan ini untuk Ramadannya. Terus ada lagi lafadz dari Ad-Daruqutni, lafadznya berbeda dengan yang tadi dari Sayyidatina Hafsah. La siyama liman lam yafridhu minal laili. La siyama orang ana poso iku maujud liman keduwe wong lam yafrid kang ora niat fardu hu ing siyam minal laili saking waktu bengi. Ya, jadi kapan kita mulai puasa? Kalau tadi mulai hadis sebelumnya itu tentang kapan mulai tanggal 1 Ramadan, mulai berpuasa. Nah, kalau ini memulai puasanya, melaksanakan puasanya, itu adalah sejak malam. Jadi malamnya itu pokoknya menjelang fajar, sebelum fajar shadiq. Itu harus niat. Biasanya kan pas sahur. Nah, untuk mengantisipasi lupa, makanya ulama-ulama itu biasanya setelah taraweh, kita lihat ya di masjid-masjid, lalu setelah taraweh, zikir, sholawat, macam-macam, terakhir itu diakhiri dengan niat bersama-sama.
Nah, itu kan maksudnya ulama-ulama kita itu sangat bijaksana ya, untuk mengantisipasi lupa. Kadang kita kalau sendiri-sendiri itu lupa kalau tidak diingatkan. Biasanya kemudian niat bersama-sama puasa. Nawaitu shomawuddin an adai fardhu syahri ramadhana hadisanati fadlil ta'ala itu. Jadi ada kata fardunya, ada niatnya itu. Maksudnya kalau yang Daruqutni tadi yafridu itu maksudnya niat berpuasa fardu gitu. Nah, kalau yang dari Ummu Sayyidatina Hafsah tadi pokoknya berniat puasa sebelum fajar. Nah, kalau tidak niat maka puasanya tidak sah kalau menurut hadis ini. Nah, oleh karena itu kita hati-hati, maka sebaiknya setelah sholat isya atau setelah sholat tarawih, kalau tarawihnya sore, kalau tarawihnya malam juga yang penting niatlah, diingat-ingat, saling mengingatkan saling mengingatkan antar keluarga. Saya ingat betul orang tua itu juga begitu, saking hati-hatinya sebelum kita makan sahur itu langsung sudah diajak niat, ayo niat bareng-bareng gitu. Saya ingat betul, jadi masih kecil-kecil itu niat sambil ngantuk-ngantuk sampai merem-merem itu dilatih sebelum makan sudah langsung niat. Khawatirnya nanti habis makan langsung tidur lagi malah lupa. Dan biasanya kalau makan itu kan masing-masing kita itu beda-beda ya, ada yang makannya cepat, ada yang lambat dan seterusnya. Maka kalau berakhirnya kan biasanya tidak sama. Itu sebabnya sebelum sahur sudah langsung diajak berniat. Jadi banyak cara bagaimana kita bisa mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan keluarga kita, saudara kita, itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa tadi yang dicontohkan para ulama itu biasanya habis taraweh, habis dzikir, kemudian diakhiri dengan niat bersama-sama puasa. Nah, ada yang niat pada saat sahur bersama-sama. Yang penting saling mengingatkan, karena niat itu harus, kalau melihat hadis ini harus dibayit, harus di malam hari. Saya kira sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dapat menjalankan puasa Ramadan ini dengan lebih baik, karena Ramadan kali ini Allah menghadirkan ke muka bumi ini makhluknya yang kita kenal dengan COVID-19. Nah, bagaimanapun itu adalah makhluk Allah. Satu sisi kita mungkin bersedih ya sedih ini karena ini ujian, ini cobaan semuanya, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Satu sisi itu, tetapi di sisi yang lain mungkin pasti tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Paling tidak kita mensyukuri dengan adanya corona ini, lalu kemudian kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan ini memang karena dosa-dosa kita yang sudah banyak, karena itu kita mohon istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar kita itu lalu kemudian kita semua dibebaskan dari karena dibebaskan dari virus ini, sehingga virusnya dengan kita istighfar bersama-sama bareng, mudah-mudahan virus ini lalu kemudian diangkat oleh Allah, segera hilang, dan upaya-upaya lahir yang kita lakukan, yang dilakukan oleh pemerintah, oleh para petugas, oleh kita semua masyarakat yang peduli terhadap perlawanan kita semua terhadap virus ini. Nah, supaya upaya kita juga semua yang kita upayakan secara lahir itu kemudian kita sertai dengan upaya batin, yaitu kita beristighfar bersama, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita segera
segera terbebas dari belenggu COVID Corona ini. Mudah-mudahan ini mumpung ini di bulan Ramadan, janji Allah bahwa bulan Ramadan ini juga bulan yang sangat mulia dan doanya orang yang berpuasa itu akan diijabah oleh Allah. Insyaallah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan segera kita dibebaskan dari belenggu COVID-19 ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أطفي بها حر الوباء